Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semangat puasanya, jangan sampai bolong, jangan sampai diisi dengan hal yang tidak bermanfaat. Kita isi puasa kita dengan hal yang positif, bermanfaat dan berkualitas ya. Salah satunya pagi ini kita akan melaksanakan Zoom bersama pembelajaran matematika, pembahasan ASPD, latihan ASPD ya. Kita mulai dulu dengan berdoa, belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan dan diberikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut saja langsung ke pembahasan ya. Di nomor 1. Hasil dari 405 dikurangi 69 ditambah 298. Nomor 1 itu adalah ibaratnya pintu ya. Pintu kalau sudah terbuka kita bisa memasukinya dengan mudah. Maka nomor 1 harus benar ya, usahakan benar. Karena nanti nomor 1 itu pasti tingkat kesulitannya pada 405 yang dikurangi itu. Ada 0 di tengah yang nanti harus minjam sampai 2 tempat di depannya ya. 5 harus minjam 0, tapi 0 harus minjam ke 4 dulu. Paham ya? Maka kita selesaikan. Coba di spotlight di papan, Pak. 405 dikurangi 69 ditambah 298 ya. Ini anak-anak harus benar di sini ya, nggak boleh salah. Kita selesaikan dengan cara bersusun. 405 dikurangi 69. Boleh audionya dihidupkan saja biar kita bisa sama-sama membahas ya. Kesulitannya nanti, bukan kesulitan ya, ketelitiannya nanti di sini permasalahannya ya. Ketika 5 dikurangi 9, tidak bisa harus pinjam ke 0. 0 tidak bisa pinjam ke 4. Maka 4 dipinjam menjadi 3. Ini pinjam 1 tadi 10 dipinjam menjadi 9. Ini jadi 15. Ya. Jadi 15 dikurangi 9. Hasilnya 6. Kemudian 9 dikurangi 6. Anak-anak boleh ikut menjawab ya. 3. Nah ya. 130. Boleh ditulis. Kemudian ditambahkan 298. 298. Ditambah. Ingat ketika ditambah berarti nanti ada menyimpan puluhan ya. 14. Tambah 8. 14. Nyimpan 1 ya. 1 dan 10 tambah 3. Lagi. Kamu dipikir aku pinter. 1 6. Oke. Ya. Nomor 1 namanya C. Ditulis anak-anak. Ini tidak terlalu sulit, anak-anak harus bisa. Besok nomor 1 insya Allah juga seperti ini ya. Pengurangan dan penjumlahan. Kemudian pengurangannya yang dikurangi nanti ada nolnya di tengah. Ingat-ingat seperti itu ya. Bisa dilatih dengan soal yang lain. Kemudian nomor 2, soal cerita. Soal cerita tentang bilangan bulat. Ini tidak mesti tentang harga ya. Bisa tentang misalnya jumlah benda-benda juga bisa. Tapi ini biasanya bilangan bulat
melibatkan perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Nah, tidak semua harus masuk, tapi itu yang terlibat di situ ya. Pak John bacakan, saat di toko alat tulis, Amira mengambil 12 buku tulis dan 3 pensil, lalu diserahkan ke kasir. Harga setiap buku tulis 3.300 dan setiap pensil 2.400. Amira membayar dengan selembar uang 50 ribuan. Uang sisa digunakan Amira untuk membeli 2 penghapus sehingga uang Amira habis tidak bersisa. Harga setiap penghapus ada titik-titik. Nah, kalau kita belanja, berarti kita harus tahu kan harganya, misalnya ini harga buku berapa? Kalau 1 buah 3.300. Kalau 12 buah berarti kita harus operasikan apa? Perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Beli 1 3.300. Kalau beli 12 berarti 12 kali 3.300. Ya. Seperti ini. Kalikan pakai bersusun, nolnya disimpan dulu. Berarti 33 kali 12 ya. 3 kali 2 6, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3 ya. Tambahkan 6 9 3. Nolnya yang 2 dimasukkan ke hasil perkalian. Berarti 39.600. Kita tuliskan di sini dulu ya. Kita simpan dulu jawabannya. Kita hapus. Kita langsung mengecek harga pensil ya. Harga pensil kalau 1 2.400. Kalau 3 berapa? Ya. Kalau 1 2.400, kalau 3 berarti dikali 2.400. Kak jajan gitu loh. Kalau 1 500, kalau 2 kali 500 1.000 misalnya seperti itu ya. Ini bisa 24 kali 3. Hasilnya 7.200 ya. Di belakang. Kemudian ketika membayar menggunakan uang 50 ribuan ya. Berarti kita harus tahu kan harga jumlah belanjaan yang dibeli Amira itu berapa? Kita tambahkan di sini. Ya. Harus urut dari belakang 0 tambah 0 2 kali ya. Kemudian 6 tambah 2 8, 9 tambah 7 6, kemudian 1 jadi 46.800. Kalau dibayar dengan uang 50.000 berarti kembaliannya berapa? Ya. Berarti kembali 50.000 dikurangi 46.800 ya. Kalau kalian belanja seperti ini di pasar, nanti itu yang ngasih misalnya simbah-simbah, itu kan jarang sekolah ya. Tapi mereka bisa menghitung seperti ini. Caranya gimana? Oh, dari 46.800 ini mau ke 50.000 butuh berapa? 800 genepi 200 ben dadi 47.000 ya. Berarti sudah 47.000 kan butuh 200. 48.000, 49.000, 50.000. Berarti butuh 3.000 dan 200 gitu ya. 3.200. Paham belum caranya tadi? Kalau ada pengurangan 00 seperti itu. 50.000 dikurangi 3.200 misalnya. Digenepi aja ke bilangan yang ribuan di atasnya, kemudian kita hitung ribuan yang bulat, terus ditambahkan. Jadi ini tadi mau ke 47.000 tambah 200, kemudian 48.000, 49.000, 50.000. Butuhnya 3.000 dan 200. Itu ya. Bisa, insya Allah. Nah, ini kembalian ini belum selesai, meskipun di jawaban ada. Ya. Karena ini masih digunakan untuk membeli penghapus.
Penghapusnya kan beli 2 dari sisa kembalian tadi. Penghapusnya 3.200 dibagi 2. Ya, yang dibagi nolnya boleh disimpan atau tidak disimpan tapi nanti akhirnya juga harus keluar dari simpanan ya. Misalnya seperti ini 3.200 dibagi 2. 3 dibagi 2 1. 1 kali 2 2 ya. Kurangi 3 kurangi 2 1 turun 2. 12 dibagi 2 6. 12 kurangi 0. Nah, ini sudah 0, sisanya 0. Ini 02 ini dipindah ke atas. Nah, 1.600. Jadi jawabannya yang A, nomor 2. Insya Allah mudah. Kalau anak-anak bisa memperhatikan, teliti, anggap Amira itu dirimu ya, meskipun kalian laki-laki misalnya, itu kok Amira Pak, ganti ya, ganti sendiri kalian yang mengandai sendiri gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya yang A, 1.600. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 2? Kayaknya semuanya bisa ini ya. Insya Allah ya, bisa. Kalian kalau teliti, cermat, insya Allah tidak salah di nomor 2 ini. Pak Jan hapus. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3, hasil negatif 74 ditambah negatif 29 dikurangi negatif 17. Ya. Nah, perhatikan. Kalian punya trik sendiri atau mau ikut cara Pak Jan? Nah, boleh. Punya trik sendiri boleh. Mau digolong-golongkan boleh. Contohnya ya. Tapi kalau Pak Jan, biar tidak salah dalam konsep penjumlahkan atau nanti harus mengurangi, Pak Jan mengubahnya dalam bentuk penjumlahan semua. Kebetulan yang diubah adalah nanti negatif, dikurangi negatif. Berarti dalam bentuk penjumlahan ya. Nomor 3 itu kan negatif 74 ditambah negatif 29 dikurangi negatif 17. Sama dengan. Nah, tanda-tanda ini diganti menjadi positif. Pernah ya dulu ya, semester 1 ya. Semester 1 kan caranya ini kan sudah positif, berarti kita diamkan. Negatif 17 dikurangi, ditambah negatif 29, tetap dikurangi negatif. Tandanya diganti positif, operasinya negatif 17 dicari lawannya, berarti 17. Seperti ini. Ya. Kemudian kita cek. Kan sudah tandanya positif semua. Kita identifikasi berdasarkan jenis bilangannya. Negatif 74 bilangan negatif. Negatif 29 negatif juga. 17 positif. Nah, yang sama-sama negatif dijumlahkan. Kalau berlainan berarti dikurangi. Itu ya. Berarti negatif 74 ditambah negatif 29 artinya 74 ditambah 29 hasilnya negatif 103. Kemudian ditambah 17. Ini kan berbeda. Ini negatif, ini positif. Berarti harus dikurangi. Yang mana yang dikurangi? Yang angkanya gede. Iki 100 telu, iki 17. Berarti dikurangi. 103 dikurangi 17. 86 ya. Tandanya mengikuti yang dikurangi. 103 tandanya negatif. Tandanya negatif. Berarti hasilnya negatif 86 yang D. Ya. Tuh. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Jadi besok mesti ono penjumlahan dan pengurangan dan di dalamnya itu ada tanda negatif, ditambah negatif atau dikurang negatif. Ya. Insya Allah seperti itu. Kalau kalian sudah paham tentang konsep yang misalnya sudah matang tanpa mengubah tadi, itu tidak masalah. Misalnya
Kalau belum ya diganti aja dalam bentuk positif penjumlahan. Jadi nanti bisa yang sama ditambahkan, yang beda dikurangkan gitu. Ya. Jadi Pak Jan ambil cara yang aman. Jadi semuanya nanti bisa. Kalau yang sudah pinter bisa langsung dengan cara yang kalian gunakan ya. Yang penting konsepnya benar, langkahnya benar, insya Allah hasilnya juga benar. Ada pertanyaan nomor 3? Present boleh, audio di-on-kan juga boleh ketika bertanya. Kemudian nomor 4, kalau tidak ada yang bertanya. Nomor 4 tentang FPB. Pak, FPB dalam bentuk seperti ini bagaimana caranya mudahnya? Nggak perlu nyari, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Kalian cek aja itu. Apakah 18 itu bisa dibagi 18? Oh bisa. Atau 54 dibagi 18? Bisa juga. 90 dibagi 18 bisa juga. Berarti F-nya 18. Nah, seperti itu. Itu jawabannya yang D ya. 18. Jawabannya D, 18. Atau kalian boleh menggunakan daftar FPB itu yang bisa dibagi. Ini bisa dibagi berapa saja. Boleh. Ya. Atau kalian bisa ngecek satu per satu dari yang paling kecil. Contohnya ya, 18 bagi 6. 3. Kan di luar kepala ini ya. Maksudnya jangan jauh-jauh luar kepalanya. Nanti tidak ngambil kesulitan. Dekat-dekat aja sini biar langsung ketangkap gitu. 54 dibagi 6. 9. Bisa juga. Kemudian 90 dibagi 6. 15. Berarti termasuk faktor 6 ini. Tapi kita cek dengan yang lain. 9. Ya, 18 bagi 9, 2 bisa. 54 bagi 9, 6. Oh, bisa juga. 90 bagi 6, bagi 9, bisa juga 10 hasilnya. Berarti itu juga faktor. Kemudian 12. 18 bagi 12, enggak bisa. Berarti bukan. Jawabannya 6, 9, kemudian 18 dicek. 18 bagi 18, bisa. 54 bagi 18, bisa lagi. 90 dibagi 18, bisa juga. Jadi jawabannya yang paling besar yang dipilih kalau FPB ya, dari pembagi-pembagi yang digunakan. Kalau mau gunakan tabel, ya boleh juga Pak Jan. Caranya 50, 18, 54, 90. Dibagi dengan bilangan prima yang membagi habis ketiganya. Ya. Misalnya dibagi 2, ya 9, 27, 45. Bagi 2 boleh enggak? Oh, enggak boleh, Pak. Ini ganjil, ganjil, ganjil. Berarti prima lagi 3. 9 bagi 3, 3. 27 bagi 3, 9. 45 bagi 3, 15. Bagi 3 lagi masih bisa. 3. Ini 1. Ini 3. Ini 5. Oh, sudah habis ya. 1, 3, 5. Sudah nggak bisa dibagi lagi, maka ini FPB-nya 2 kali 3 kali 3, 9. Itu kalau cara dengan tabel. Ya. Mau bagus di tabel, tapi nggak harus. Nanti kalau lama, mending tidak perlu digaris pakai tabel, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak paham. Ya. Cara 1 boleh mengidentifikasi apakah jawaban A ini bisa membagi habis, B bisa membagi habis, C tidak bisa membagi semuanya, D bisa membagi semuanya. Yang paling besar bisa membagi ketiganya itu adalah FPB-nya. Itu ya, faktor persekutuan terbesar. Nomor 4, jawabannya D. Nomor 5, cepat ya ternyata waktunya ya. Nomor 5, ini Pak John bacakan dulu. Pada tanggal 17 Juli 2020, Andi bertemu Budi dan Cahya di kolam renang. Berarti mereka bersama-sama pada tanggal 17 Juli ya. Nah, ada kata bertemu bersama itu nanti menggunakan apa? KPK. KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Andi ke kolam renang setiap 24 hari. Budi setiap 12 hari.
dan Cahya setiap 36 hari. Mereka bertiga akan bertemu lagi selanjutnya di kolam renang pada tanggal berapa? Berarti kita harus mencari KPK-nya. KPK dari 24, 12, dan 36. Kalau nanti soalnya cerita, KPK-nya seperti itu tidak pakai tabel bisa, pakai daftar. Ya, contohnya 12, cari kelipatannya. 12, 24, 36. Ya, ini Pak Jen berikan cara-cara mencari KPK dengan berbagai macam cara. Nanti pakai pohon faktor juga boleh. Kemudian 24, berarti kelipatannya 24, kalau 2 kali 48, ini masih ada lagi ya, sampai 60, 72. Ini sampai 72. Kemudian 36, itu 36, 72. Yang pertama kali sama adalah 72. Itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Yang memiliki kelipatan yang sama dari ketiga bilangan ini, yang paling kecil adalah 72. Nanti ada lagi 144, tapi bukan yang terkecil. Berarti 72 hari setelah tanggal 17 Juli 2020 ya. Tanggal berapa itu? Sekarang Tanggalnya 17 Juli ditambah 72 hari. Berarti caranya seperti ini ya. 72 itu KPK-nya ditambah 14 hari. Ini hari bersama. Oh, 17 ya, maaf. 17 KPK hari bersama dikurangi ya bulan bersama. Ini bulan bersama itu usia bulan Juli 31. Ini 89 dikurangi 31. Hasilnya 58. Ada tidak tanggal 58 itu? Oh, enggak ada. Bulan Juli sudah habis. Ini tanggalnya, ini bulan. Usia bulan Juli ya. Sekarang kita masuk ke Agustus setelah itu. Ada enggak tanggal 50? Enggak ada kan? Maka harus dikurangi bulan Agustus. Umurnya 31 lagi. Kok iso urut ya Pak? 31 ya. Untuk bulan Juli dan Agustus, ya itu harus kalian ingat-ingat. Bahwa ketika bulan Juli dan Agustus berurutan tetapi usianya sama-sama 31. Ya. Ingat-ingat. Nah ini hasilnya 27. Nah 27 ini 27 apa? Agustus atau September? Karena Agustus sudah dihabiskan ini Agustus. Ya. Ini Juli ya tadi ya. Maka sisanya ini adalah pada bulan berikutnya. 27 September. Nah, ini jawabannya yang C. 27 September. Caranya bagaimana tadi? Mencari KPK, ditambah tanggal bersama ketiganya tadi, dikurangi umur bulan bersama ketiganya. Yang pertama tadi kan Juli, berarti ini tanggal bulan Juli. Kemudian ditambahkan tadi hasilnya 89 kurangi usia bulan Juli. Oh, tanggal 58 Pak, Agustus enggak ada. Berarti harus dikurangi 31 bulan Agustus. Sisa 27. Berarti 27 itu pada bulan setelah Agustus, yaitu September. Itu nomor 5. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi. Besok yang ditanyakan nomor 4 itu KPK dan nomor 5 itu FPB. Ya. Termasuk untuk USEK, besok kisi-kisinya kurang lebih sama. Hanya mungkin letak soalnya di bolak-balik aja. Seperti itu. Angkanya juga diganti tentunya ya, biar kalian juga belajar. Kemudian nomor 6, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan.
bilangan pecahan ya. Kalau bilangan pecahan nanti dari tim pembuat soal sudah mengumumkan ya bahwa nanti itu bilangan pertama itu mesti gede, bukan hanya 2,5, 3, 1/4 itu tidak, mesti di atas 10. Itu kan 22. Kenapa? Karena nanti di situ ketelitiannya diuji. Kemudian bilangan keduanya itu dikurangi dan ada bilangan bulatnya juga. Kemudian ditambahlah dengan bilangan ketiga itu kecil nilainya ya. Tapi nilai yang penjumlahan itu lebih sedikit daripada yang pengurangan. Jadi nanti akhirnya harus mecah bilangan bulatnya. Seperti apa penyelesaiannya? Seperti ini Pak Jan berikan contoh ya. Itu sebenarnya salah soal ya. Insya Allah bonus. Itu harusnya 6, 11/12, bukan 61. Nomor 6. Nomor 6, 22, 3/8. Dikurangi 6, 11/12, ditambah 1/3. Maksud Pak Jan tadi, bilangan bulat yang bilangan pertama ini mesti gede, kemudian bilangan keduanya itu ada bilangan bulatnya, dan operasinya pengurangan. Bisa seperti itu ya. Ingat-ingat. Kemudian bilangan yang terakhir itu penjumlahan tapi nilainya kecil biasanya ya. Nah, ketika yang pecahan ini nanti dioperasikan, ini yang pada pengurangan, diberlakukan operasi pengurangan ini nilainya lebih besar daripada penjumlahan dari kedua bilangan pecahan ini. Jadi nanti kalian harus memecah bilangan bulatnya. Itu arahan dari pembuat soal. Nah, penyelesaiannya bagaimana kalau seperti ini? Kita bisa, misalnya ada pensil rong wadah dijupuk separuh gitu ya. Kan kita tidak usah ngobrol-ngobrol rong wadah tadi diambil semua. Misalnya dua wadah isinya 20. Kan nggak perlu disuntak kabeh terus dijupuk separuh dari satu wadah tadi kan misalnya 5. Di 20 disuntak kabeh terus dijupuk 5 kan harus nata lagi ke paknya toh. Nah, ini seperti ini maksudnya. Bilangan bulatnya nanti dioperasikan dulu. Berarti 22 dikurangi 6 ya. Kemudian nanti ditambahkan dengan bilangan pecahannya. Berarti 3/8 dikurangi 11/12 ditambah 1/3. Ini tandanya mengikuti yang di depannya ya. 3/8 ini positif, 11/12 negatif, 1/3 positif ya. Kemudian yang ini bisa dioperasikan 22 dikurangi 6 itu 16 ditambah. Nah, sekarang kita baru selesaikan yang di dalam kurung operasi hitung pecahan ya. Kita cari penyebutnya, maaf. Penyebutnya ini dari 8, 12 dan 3. Berapa? Kita cari KPK-nya dari 8, 12 dan 3 ini adalah 20. 24. 24, Masya Allah. Luar biasa. Semoga nanti bisa mengerjakan dengan sukses. Ya. Kemudian pembilangnya berapa? 24 dibagi, nah kalian bisa menyebutkan, coba kurangi jumlah. Anak-anak menjawab, yang 3 ini jadi berapa? 24 bagi 8 kali 3. 9, pinter. 24 bagi 12 kali 11. 22. 22. 24 bagi 3 kali 1. 8. Nah, di sini kan nanti
9 kurangi 22 ditambah 8, ini hasilnya kan negatif ya. Ya negatif. Atau hasilnya itu yang positifnya habis, masih sisa negatif. Nah, ini negatifnya itu harus mengambil dari bilangan bulat di sini nanti yang Pak Jan sampaikan. Besok soalnya juga seperti itu. Karena ini latihan ini sudah disampaikan. Besok soalnya seperti ini. Kesulitannya di sini letaknya. Nah, itu kalian harus pahami. Kalau perlu ditulis, besok saya harus seperti ini. Di pecahan, penjumlahan ya. Berarti 9 kurangi 22 ditambah 8. Boleh yang penjumlahan tambah 9 tambah 8. 17 dikurangi 22 ya. Negatif 5 per 24. Nah, hasilnya berapa? Ini kan negatif. Berarti 16 dikurangi 5 per 24. Yang satu bagian utuh dijadikan pecahan 24 per 24. Jadi seperti ini. 16 dikurangi 1, 15. Ditambah 24 per 24. Paham sampai sini? 15 ditambah 24 per 24 itu berapa? 1, ya kan? 24 dibagi 24. Berarti satu bagian. 1 ditambah 15 kan 16. Kenapa Pak kok dibuat 24 per 24? Kok enggak 10 per 10? Karena di sini pecahannya berpenyebut 24 yang sudah diketahui. Sehingga kita agar mudah kita samakan menjadi 24 per 24. Baru dikurangi 5 per 24. Ini. Yang 15-nya utuh ditambah 19 per 24. Nah, 15, 19 per 24. Jawabannya yang B. Tapi insya Allah itu bonus ya, bonus. Kenapa? Soalnya salah dan tidak diralat. Kemarin kan tidak ada yang disampaikan ya dari Bapak pengawas ya atau Ibu pengawas terkait soal nomor 6 itu kan 61 tertulisnya. Per 38 dikurangi 61. Nah, itu salah soalnya dan tidak diralat. Kemudian nomor 7, kita lanjutkan ke mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, itu insya Allah mudah sekali. Itu kan kemarin kan sudah Pak Jon sampaikan ya. Nanti pecahannya dibawa ke pecahan 100 atau 1000. Itu saja. Dan pecahannya berarti nanti bisa dijadikan per 1000 atau per 100. Jadi kemungkinan ada 2, 4, penyebutnya ya, penyebut 2, penyebut 4, penyebut 5, penyebut 8, penyebut 10, penyebut 20, penyebut 25 ya. Ya itu. Nah, kita cek dari yang 77 per 20. 77 per 20. Nah, ini kalau dia mau dijadikan per 100 harus dikalikan berapa? Kan? 5 ya. Berarti yang atas juga 5. Kali 5. Ini per 100. 77 dikali 5. 385. Jadikan pecahan desimal per 100. Berarti 2 angka di belakang koma ya. Ada 2 angka di belakang koma, 5 dan 8 di sini ya. 3,85. Gampang toh? Paham? Kemudian 386%. Persen itu bos, arahnya sudah per 100. Berarti tinggal sama dengan yang atas. 3,86 itu ya berarti. Ada 2 angka di belakang koma karena per 100 penyebutnya. Berarti nomor A dan B itu ada kemungkinan benar. Nah, sekarang yang urutan ketiga. Jadi kalian nanti membandingkan bisa tidak harus mencari semuanya. Contohnya yang nomor A dan B itu kan
Urutan pertama sama, urutan kedua sama, urutan terakhir sama. Berarti tinggal membandingkan yang 22 per 25 dan 31/8. Itu bisa, ya. Itu yang 3, 22 per 25. Ya. Nah, 3 ini kan nilai bilangan bulat. Berarti sudah utuh 3. Tidak perlu dijadikan pecahan biasa lagi. Nanti tidak repot. 3 saja ya. Bilangan bulat. Kemudian ini dikali berapa? 25 biar jadi per 100. Dikali 4. 22 jadi dikali 4. Ya. Berarti ini 88 per 100. Atau 3, ini sudah ada 2 angka di belakang koma dari 88. Berarti 88 di belakang koma semua. 3,88. Ini masih urut, tapi kita belum ngecek apakah yang 31/8 ini nanti di depannya yang 322/25 atau di belakangnya. Ya, kita cek 31/8. Caranya bagaimana Pak kalau seperti ini? Pakai porgapit saja ya. Kenapa porgapit? Karena nanti lebih mudah 31 dibagi 8. Kalau 3 sisa, kalau 4 kurang, berarti 3. 3 kali 4, 3 kali 8, 24. Kurangi 7 ya. 7 dibagi 8, tidak bisa. Pinjam 0, tambahkan koma. Pinjam 0, tambahkan koma. Ya, atau tambahkan 0, tambahkan koma. Gitu ya. Nolnya minjem dari mana ya? Pokoknya kalian tambahkan aja. Tambahkan 0, tambahkan koma. Sebagai bentuk pecahan desimal berarti nanti. 70 dibagi 8, 8. Ya. Kenapa? Karena 8 dikali 8, 64. Kurangi 6 ya. 6 dibagi 8 nggak bisa, tambahkan 0 lagi. Tanpa menambahkan koma karena sudah ada. Komanya sudah 1 saja. 60 dibagi 8, 7 karena 7 dikali 8, 56. Kurangi 40 dibagi 8, 5. 45 dikali 8, 40 ya. Kurangi 0 hasilnya ya. Berarti 3,875. Yang 3,9 tinggal nambahkan saja nanti ya. 3,9 sama dengan. Sekarang kita sudah mendapatkan pecahan desimal dari keseluruhan pecahan ini. Kita bandingkan. Ini 3,9. 1 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, 2 angka, 2 angka, 2 angka. Biar sama, adil membandingkannya, semuanya harus dibuat sama di belakang komanya. Ini 3 berarti semuanya diambil 3 angka di belakang koma. Ini masih belum ada, di belakang komanya belum ada. Kurang 2 ya, tambahkan 0. 2. 3,900. Ini baru 2 tambahkan 0,1. Ini juga ya. Sehingga baru bisa kita urutkan dari yang terkecil adalah 77/20. Ini 3,850 ya. Kemudian 386%. Ini 3,860. Kemudian yang ketiga adalah 87 atau 88. Nah, berarti 87 dulu. Yang 31/8. Berarti ini 1, 2, 3. Ini yang nomor 4 yang 322/25. 4, 5 terakhir ya. Jawabannya yang B. Jawabannya B nomor 7. Bisa ya? Itu mesti muncul ya. Setiap tryout ada terus. Pak Jan, nanti pindah ke bilangan pangkat dan akar. Sebelum menyelesaikan bentuk operasinya, kita harus mengubah dulu semua bentuk pangkat dan akar. Berarti nomor
8 itu 72 kuadrat dikurangi 8 pangkat 3 dibagi 496 ditambah akar 729. Maaf ya. Nah, kita jadikan dulu semuanya dalam bentuk bilangan bulat yang tidak berakar dan tidak berpangkat. Semuanya sama derajatnya, ya. 72 kuadrat, hitung aja ya. 72 kelihatan enggak kalau hijau? Enggak kelihatan. Oh iya, ini pakai green screen, hijaunya hilang. 72 oh ini kelihatan. Kali 72 ya. 2 kali 2 4. 7 kali 2 14. 2 kali 7 14. 7 kali 7 49. Tambah 1 50 ya. Tambahkan 4 8 1 5. 5.184 dikurangi 8 pangkat 3 itu 8 kali 8 kali 8 512 dibagi akar dari 4096 ya, dibagi 2. Masih ingat ya? Cari pangkat 2 yang mendekati 40 berapa? 6 kan? Karena 6 kali 6 kan 36. Kemudian 96 itu dicoba dari 94, dari 4 dan 6 kan satuannya 6. Berarti kemungkinan antara 64 atau 66. Kita cek yang 64. 4 kali 4 16, 24 dan 6 kali 4 24 tambah 1 25. 4 kali 6 24. Pak, tulisannya agak jelas. Oh ya, yang atas ya. Ini tadi. Iya. Ini soalnya ini. 4096 ditambah akar 729. Yang akar pangkat 2 bisa dipahami belum ini? Pak Jan ulang aja ya. Karena ini kayaknya yang harus ditekankan banget ini. Ini pangkat 4096 itu dipisah 2 angka dari belakang. Berarti di depan angka 9 nanti dipisah. Ada bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertamanya berapa pangkat 2 yang mendekati 40? 6. Kenapa? Karena 6 kali 6, 36. Ya, mendekati 40 dan tidak lebih. Nah, lebih tidak boleh. Kemudian yang satuannya 6 itu adalah antara 4 dan 6. Karena 4 kali 4, 16. 6 kali 6, 36. Satuannya 6 semua. Nah, kita mau uji yang mana? Yang kecil. Berarti 64. Ini tadi sudah sampai perkalian 64 dikali 64 ya. Nyimpen 2, 6 kali 6, 38. 6 kali 6, 36 ditambah 2 ya, 38. Dan tambahkan 6, 9, 0, 4. Oh, cocok dengan 64. Maka akar dari 4096 adalah 64. Ya, akar kuadratnya. Kemudian ditambah yang satuannya 9, akar pangkat 3 itu ya 9. Gampang kan? Kalau akar pangkat 3, selain 3, selain 2 dan 3, itu kembali lagi ke dirinya sendiri. Ya. 1 ya berarti satuannya 1. Kalau 2, dia jadi 8, tapi kalau 8 jadi 2. Kalau 3 jadi 7, kalau 7 jadi 3. Kalau 4 tetap, 5 tetap, 6 tetap.
Ya. Jadi kalau pangkat 3 itu lebih mudah mengingatnya. Sekarang baru kita selesaikan penyelesaiannya di sini menggunakan aturan operasi hitung. Berarti pembagian dulu baru pengurangan dari depan, penjumlahan di belakang gitu ya. Jangan dikurangi dulu karena di sini ada pembagian. Berarti 5.184 dikurangi 512 dibagi 64. Berapa? 8 ditambah 9. Bentar ya. 500. Adakah yang salah di sini? Kayaknya sebentar ya, kok nggak ada jawabannya ya. 72 dikali 72 benar belum tadi? 14 ya. 50 benar. 8 pangkat 3. Oh, kebalik ya, anak-anak ya. Ini. Oh, iya. (412) dibagi 60. 8 ya. Ditambah. Bisa agak di zoom dikit. Di zoom dikit. Kurang terlihat. Terlihat ya. Ini Pak John kok nemu agak kejanggalan ya. (72 kuadrat). 14, 144. 8 pangkat 3, 512. Akar pangkat. Iya, sudah. Kemudian ini. Oh, ini dikali, maaf. Soalnya dikali. Bukan ditambah ya. Ini dikali. Pantesan kok nggak ada di jawaban. Maaf ya. Jadi soalnya ternyata dikali. 4 Pak John ini. Oh ya dikali. Salah menulis ya tadi ya. Nah, ini berarti kita kalikan dulu, baru kita kurangi. 8 kali 9, 72 ya. Berarti 5.184 dikurangi 72. Ya. Lihat yang A. 5.112. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan tanda operasi hitung sehingga Pak John kok mencari nggak ada itu tadi ya. Ada yang ditanyakan di sini? Mana yang belum paham? Akar pangkat 2 atau akar pangkat 3? Kalau akar pangkat 3 kurang dari 1000 dihafalkan kuncinya ya. 1, 1, 2, 8, 3, 27, 4, 6, 4, 5, 1, 25, 6, 2, 1, 6, 7, 3, 4, 3, 8, 5, 1, 2, 9, 7, 2, 9, 10, 1000. Nah, gitu. Kalian harus dihafalkan luar kepala itu. Karena nanti kunci untuk menyelesaikan akar pangkat 3 yang nilainya di atas 1000. Kalau akar pangkat 2 tadi juga dipisah 2, kalau akar pangkat 3 dipisah 3. Ya. 2 angka dari belakang dan 3 angka dari belakang. Ada pertanyaan? Oh tidak, kita lanjutkan. Kita lanjut nomor 9 ya. Paling kita nanti sampai nomor 11 saja udah. Wow gitu ya. Sisanya bagaimana besok ya? Padahal masih 25 soal. Ada berarti kurang 15 lebih nanti. Kemudian nomor 9, perbandingan harga pensil, rautan, dan penghapus adalah 3
banding 9 banding 2. Itu untuk setiap benda, harga setiap benda. Ya. Rahmi membeli 4 pensil, 1 rautan, dan 2 penghapus di toko tersebut seharga 20.000. Ya. Ingat tadi perbandingan di atas yang Pak Jan sebutkan itu untuk setiap benda. Kalau ada Rahmi yang membeli 4 pensil, 1 rautan, dan 2 penghapus, maka perbandingannya juga harus dikalikan sejumlah benda yang dibeli. Berarti perbandingan awalnya kan pensil, rautan, penghapus. Pensil banding rautan banding penghapus. 3 banding 9 banding 2. Nah, Rahmi membeli ini perbandingannya dia menjadi berapa? Kalau dia membeli 4 pensil berarti 3 kali 4. Banding rautannya dia beli 1, berarti 1 kali 9. Ditambah penghapusnya membeli 2. Berarti 2 kali 2. Perbandingan yang dibeli Rahmi, itu berarti 12 banding 9 banding 4. Ini untuk harga yang dibayar sebesar 20.000. Jadi jumlah perbandingan ini itu sebanding dengan nilai 20.000. Jadi jumlah perbandingan sebanding Rp20.000 ya. Maka perbandingannya juga harus dijumlahkan. Berapa jumlah perbandingannya? 12 tambah 9 tambah 4. Jumlah perbandingan 21 tambah 4, 25 ya. 12 tambah 9 tambah 4, 25. Dijumlahkan. Karena apa? Yang diketahui pada soal itu jumlah harga keseluruhan. Berarti perbandingan juga harus dijumlahkan. Kemudian uang kembalian yang di toko yang sama, Mawar membeli 3 pensil dan 1 penghapus. Uang kembalian yang diterima Mawar saat membayar dengan 2 lembar uang 5.000-an adalah harus mencari harga penghapus dan pensil dulu ya, 3 pensil dan 1 penghapus. Nah, kita cari dulu perbandingan yang dibeli Mawar. Perbandingannya kan mula-mula tadi 3, tapi dia membeli 3 pensil ya. 3 kali 3 banding penghapusnya 1. Berarti dia tidak membeli rautan 0 kali 9 banding penghapusnya 1 ya. 1 dikali 2. Nah, seperti ini. Berarti perbandingannya menjadi 9 banding 0 banding 2 ya. Kemudian berapa uang yang diterima oleh Mawar ya. Kalau dia membayar dengan 2 lembar uang 5.000-an, berarti 10.000 kan? Berarti kita tentukan dulu jumlah harganya dulu. Harga yang harus dibayar Mawar adalah perbandingan yang Mawar beli, jumlah perbandingan yang Mawar beli dibanding dengan perbandingan yang dibeli Rahmi dikali harga perbandingan harga yang dibayar Rahmi ya. Jadi misalnya di sini ada Rahmi, di sini ada Mawar, Rahmi 25, Mawar 11 ya. Rahmi bayar 20.000,
Mawar harus bayar berapa? Sini. Disilang ini nanti ya. Disilang. Ini harus sama. 20.000 dikali 11, kemudian dibagi 25. Ya. 20.000 dikali 11 dibagi 25 ya. Berarti harga beli mawar 20.000 dibagi dikali 11 dibagi 25. Hasilnya 8.800. Ada enggak di situ? Enggak ada, karena yang ditanya adalah uang kembalian. Ini kan harga beli. Kalau kembalian berarti dia membayarnya 10.000. Kembali 10.000 dikurangi 8.800. Wah. Hasilnya cara wajan tadi. Nek 8.800 ben tekan 10.000 iki piye carane? Biar enggak salah ya. Tambahi 200 dadi 9.000, tambahi 1.000 dadi 10.000 berarti tambah 1.000 kalau 200, 1.200. Emang toh? Cara simbah-simbah yang di pasar itu jujuli pelanggannya, pembeli yang belanja itu ya. Nggodit 5.000, belanjanya 3.500. Tak tambahi 500-nya 4.000, tambahi 1.000 meneh 5.000 pas 1.500. Dia nggak bisa ngitung 5.000 dikurangi 3.500 itu nggak bisa. Tapi bisa benar ketika mau ngasih kembalian itu, ya dengan cara seperti tadi. Genepi. Kita juga boleh kayak gitu. Uang itu trik ya, tidak harus pengurangan digunakan itu ya. Kurang, wah 1 menit. Berarti ini terakhir ini. Nomor 10 ya. Ririn memiliki pita merah 1,5 meter dan pita putih 2,1 meter. Kedua pita dipakai untuk membuat hiasan kardus seperti gambar berikut. Waduh, soalnya ono gambar-gambar barang. Ya. Tapi kalau kalian cermat, wah insya Allah itu mudah. Biasanya anak-anak itu suka, misalnya baca buku ono gambare, lagi dikasih soal yang ada gambare juga. Ya. Udah jam 11. Iya, udah jam 11 Pak Jan tahu. Ini terakhir ya. Biar nomor 10. Nah, kalau ada yang disambung pita, itu setiap sambungan itu berkurang 2 bagian ya. Nah, kalau ini pita merah dan pita putih, berarti yang pita putih ini ada berapa bagian? Kalau ada 3 lingkaran itu kan ada 6 sambungan ya. Yang putih. Kemudian yang merah juga ada 6 sambungan dengan yang putih itu. Berarti sambungannya yang pita merah dan putih itu kan 8. Sambungan pita merah sama dengan 6 kali 8, 48. Sambungan pita putih sama juga 6 kali 8, 48. Nah, kemudian yang digunakan untuk melilit pita, kadonya berbentuk lingkaran untuk kado ya. Yang pita putih berarti ada 3 ya. Ada 3 ikatan kan itu. 3 kali 26 ya. 2,6 dm itu 26 cm ya. Artinya ini 78. Kado pita merah juga sama. 3 kali 26 juga. 78. Berarti berkurangnya ini. Sisa pita putih.
1,5 meter, maaf 2,1 meter ya. Ini yang ditanyakan merah dulu. Berarti merah dulu ya, biar urut. 1,5 meter itu 150 cm ya. Dikurangi untuk sambungan pita merah tadi 48, dikurangi untuk lilitan 3 tempat 78. Sama dengan 150 dikurangi, ini jumlahnya 126, berarti 24 cm. Sisa pita putih sama dengan dari panjang seluruh pita putih 2,1 meter, yaitu 210 cm, dikurangi sambungannya sama 48 cm, dikurangi untuk lilitannya juga sama 78 cm. Hasilnya 84 ya. 84 cm. Jadi jawabannya yang A, nomor 10. Ya, kita cukupkan sampai nomor 10. Ternyata waktunya lama ya. Kalian diberi waktu 1,5 jam untuk mengerjakan 25. Sedangkan ini kita 1 jam dapat 10 soal. Tidak imbang ya. Ya semoga besok ketika SPD dengan banyaknya berlatih, kita bisa mengerjakan lebih cepat. Jadi mentalitas kita itu diuji di sekarang ini. Ketika kita belajar sungguh-sungguh, itu nanti kalian akan lebih tenang dalam mengerjakan ujian dan tidak menjadi masalah waktu itu, karena itu sudah dihitung cukup kalau kalian sungguh-sungguh dan mengerjakan dengan trik yang tepat ya. Nah, itu mungkin dari Pak John pembahasan hari ini. Nanti anak-anak sudah menuliskan ya tadi jawabannya ya. Untuk kekurangannya ada 5. Nomor 9 apa Pak jawabannya? Nomor 9 1.200 tadi. Kan tadi belanjanya 8.800, kemudian membayarnya 10.000 ya. Berarti kan tadi Pak John carakan ngenepi 200 dari 9.000, ngenepi 1.000 meneh jadi 10.000, berarti yang gue genepi 1.200. Nah, sisanya 1.200. Itu kalau kita menggunakan cara simbah-simbah berdagang yang di pasar itu ya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk memudahkan dan yang benar tentunya ya. Mungkin itu dari Pak Jan. Sebentar Pak. Mau tanya yang nomor 7 tadi jawabannya apa? Nomor 7 yang B ya. Jadi 7 itu dari 77 per 20, 3,86, 31 per 8, 322 per 25, 3,9. Nomor 7 tentang urutan, itu besok yang keluar pecahan biasanya berpenyebut yang bisa dijadikan 1.000 atau 100. Ya, 100 atau 1.000. Jadi tidak ada yang per 3, per 7, per 6, itu tidak ada. Insya Allah itu tidak dimunculkan. Jadi kalian fokus saja ke pecahan yang berpenyebut 100 atau 1.000. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita cukupkan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua dan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kebaikan. Amin. Kita berdoa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari Pak John cukup sekian. Banyak kekurangan mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi nomor Pak John. Kemudian bisa tanyakan secukupnya ya, maksudnya bagi yang belum mampu satu, yang dua ya dua, silakan bisa kalian bisa menanyakan ke Pak John tentang materi yang diujikan kemarin. Dan untuk USEK juga, untuk USEK matematika kisi-kisinya cuma beda tipis dari yang ini ya, hampir sama, 90% sama atau hampir 100% sama, hanya saja bentuk ruang lingkup misalnya FPB, KPK ditukar atau bagaimana nanti itu yang berbeda. Untuk Google Form bahasa Indonesia akan dikirimkan besok ya. Kemudian anak-anak tetap mengerjakan bahasa Indonesia hari ini ya. Kemudian untuk matematika juga demikian, dikerjakan, tidak perlu menunggu Google Form karena Google Form nanti yang akan menggantikan mengisikan adalah orang tua. Anak mengerjakan di lembar jawaban ya. Itu saja informasi tambahan dari Pak John. Banyak kekurangan Pak John menyampaikan pada hari ini. Pak John mohon maaf. Semoga di bulan puasa ini kita saling memaafkan dan diberikan maaf juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pendidikan Indonesia melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad